Bab 501, faktur adalah satu-satunya bukti penggantian biaya. Karena itu, Jiang Mingcai menjadi marah setelah mendengar bahwa tagihan tersebut diambil oleh Ye Chen. Dia hanya menunggu faktur ini diganti oleh perusahaan. Jika Marven tidak menyerahkan faktur tersebut, dia tidak hanya tidak akan mendapat uang dari makanan ini, tetapi dia juga akan kehilangan 100.000. Bukankah ini akan memperburuk keadaan? Untuk dia, memikirkan hal ini, dia bergegas kembali ke meja makan dengan marah. Ketika dia melihat Ye Chen, dia bertanya, "Ye Chen, apakah kamu pergi ke meja depan untuk mengeluarkan faktur secara diam-diam? Cepat berikan saya fakturnya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Makanan ini adalah apa yang kita habiskan. Apa yang terjadi dengan saya mengeluarkan faktur? Lagi pula, saya punya 100.000 di sini. Anda tidak akan melupakannya, bukan?" "Kamu," Jiang Ming tercekik olehnya dan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Jika kamu tidak bekerja dan tidak menjalankan perusahaan, apa yang kamu lakukan menerbitkan faktur?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Anda tidak tahu bahwa banyak restoran sekarang dengan sengaja tidak mengeluarkan faktur kepada tamunya. Jika mereka tidak menerbitkan faktur, otoritas pajak nasional tidak akan tahu berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Di dalam hal ini, mereka tidak perlu membayar pajak negara. Dipajaki." Karena itu, Ye Chen melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang, "Tetapi, sebagai warga negara yang taat hukum, adalah tugas kita untuk membayar pajak sesuai dengan hukum. Juga merupakan tugas kita untuk mengawasi hotel untuk membayar pajak sesuai dengan hukum. Apakah menurut Anda ini benar?" Semua orang mengangguk. Li Xiaofen berkata, "Restoran saat ini adalah yang paling bodoh. Jika Anda tidak menerbitkan faktur, mereka tidak perlu membayar pajak sama sekali. Anda harus membiarkan mereka menerbitkan faktur sesuai dengan hukum, dan kemudian mereka akan membayar pajak ke kas negara." Zhao Hao juga setuju dan berkata, "Industri catering masih sangat menguntungkan. Sangat tidak masuk akal untuk menghasilkan uang sebanyak itu dan menghindari pajak." Zhao Zuoiwei di samping tertawa dan berkata, "Anda juga dapat berbicara dengan hotel dan memintanya memberi Anda diskon tanpa mengeluarkan faktur, atau memberi Anda minuman atau sesuatu. Saya biasanya pergi ke restoran untuk makan, dan jika dia tidak mengeluarkan faktur kepada saya hanya meminta sekalengkot kepadanya, karena saya tidak mampu menanggung kerugian apapun." Ye Chen terkekeh, "Zhao Zuoiwei, kamu masih pintar. Saya ingin belajar lebih banyak darimu." Zhao Zuoiwei mengira Ye Chen sedang memujinya, jadi dia terkekeh dan berkata, "Biar ku beritahu, inilah kebijaksanaan hidup." Jiang Ming memandang Ye Chen dengan wajah gelap dan berkata dengan dingin, "Jangan membicarakan hal yang tidak berguna itu. Tidak ada gunanya meminta faktur. Berikan saya fakturnya." "Mengapa?" Ye Chen bertanya dengan dingin, "Tidak ada gunanya bagi saya untuk meminta faktur, tetapi tidak ada gunanya bagi Anda untuk meminta faktur. Kita semua akan keluar untuk makan, apakah Anda masih berpikir untuk membawa faktur tersebut ke perusahaan untuk penggantian?" Jiang Ming langsung terkejut dengan apa yang dikatakan Ye Chen, dan segera menjadi sedikit panik di permukaan, dan buru-buru berkata, "Berhenti bicara omong kosong, saya pikir hal yang sama seperti Anda, keluarkan faktur agar hotel dapat membayar pajak sesuai dengan hukum." Ye Chen mengangguk, mengacungkan jempol, dan berkata, "Saya tidak menyangka Anda, Jiang Ming, menjadi warga negara yang bertanggung jawab." "Lumayan," saya mengacungkan jempol. Sambil berbicara, dia mengeluarkan invoice dari sakunya dan berkata, "Faktur ini diterbitkan atas nama pribadi saya, artinya barang ini tidak dapat diganti. Tetapi selama invoice tersebut diterbitkan, pihak hotel pasti akan membayar pajak. Jadi Jiang Ming, Anda tidak perlu khawatir, mereka tidak akan kehilangan 1 sen pun dari pajak yang harus mereka bayar untuk makanan sebesar 200.000 yuan ini." Jiang Ming menjadi marah dan berseru, "Siapa yang memintamu mengangkat kepalamu? Faktur harus diberikan kepada seseorang. Bahkan jika dia mendapatkan faktur tersebut, dia tidak akan dapat menggunakannya untuk penggantian." Memikirkan hal ini, paru-paru Jiang Ming hampir meledak. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saat ini, Anda tidak mengatakan Anda tidak bisa menerbitkan faktur. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, makanan ini setengahnya untuk Anda dan setengahnya lagi untuk saya. Setiap orang berhak menerbitkan faktur. Ini adalah sistem siapa cepat dia dapat." Saat dia berbicara,
Ye Chen berkata dengan nada penuh keagungan, "Baiklah, jangan khawatir tentang masalah sepele siapa yang mengeluarkan faktur dan siapa yang tidak. Bagaimanapun, kami mentraktir semua orang untuk makanan ini, dan sepertinya kami tidak mengundang semua orang untuk makan." Setelah semua orang selesai makan, mereka kembali ke perusahaan atau meminta orang lain untuk mengembalikan uang mereka. Saya akan merobek faktur ini di depan semua orang dan tidak satu pun dari kita yang menginginkannya. Bolehkah? Sebelum Jiang Ming pulih, Ye Chen segera merobek faktur itu menjadi beberapa bagian. Melihat faktur ini dirobek-robek oleh Ye Chen, Jiang Ming merasa hatinya berdarah. Sudah berakhir sekarang, 100.000 yuan yang dihabiskan untuk makanan ini telah terbuang percuma. Awalnya saya ingin menghasilkan 100.000, tetapi tiba-tiba saya kehilangan 100.000. Makanan ini benar-benar terbayar. Jiang Ming ingin mati di dalam hatinya. Awalnya dia baik-baik saja, jadi dia membeli pingsi baru dan 6. Tanpa diduga, setelah bertemu Ye Chen hari ini, dia jatuh cinta pada semuanya sekaligus. Oleh karena itu, dia berharap bisa menikam Ye Chen sampai mati untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Marven ingin merangsangnya lagi saat ini, jadi dia langsung menuangkan segelas sampannya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, saudara Jiang Ming, saya ingin bersulam untukmu." Jiang Ming berkata dengan marah, "Aku tidak ingin minum bersamamu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu marah. Lagi pula, aku membeli anggur ini dengan uangku sendiri. Jika kamu tidak meminumnya, itu akan sia-sia." Ketika Jiang Ming mendengar ini, dia menjadi lebih marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Ye Chen benar, anggur ini memang dibeli dengan uangnya sendiri. Dia menghabiskan 100.000 yuan untuk makanan ini. Dalam umur yang begitu panjang, kapan Anda pernah menghabiskan begitu banyak uang untuk makan? Ibarat makan satu kali sampai bangkrut. Memikirkan hal ini, Jiang Ming menangis, mengambil gelas anggur, dan meminumnya dalam satu tegukan. "Saya membeli semuanya dengan uang saya sendiri, jadi saya harus minum lebih banyak, jika tidak maka akan menguntungkan orang lain. Namun, kini ada masalah yang lebih besar di hadapannya, yaitu bagaimana cara menghasilkan uang. Jika Zhao Zuoyue mendengarkan dirinya sendiri dan kembali memainkan semua aplikasi pinjaman di malam hari, dia mungkin bisa mendapatkan 10.000 yuan, menambahkan tabungannya sendiri yang berjumlah ratusan ribu, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mengumpulkan 600.000 yuan. Mengenai apakah dia bisa menipu calon ibu mertuanya, dia tidak tahu pasti. Tampaknya yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa ke langit, berdoa agar Zhao Zuoyue tertipu olehnya. Setelah Ye Chen membuat frustrasi Jiang Ming, dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang ini lagi. Dia memperkirakan biaya makannya 100.000 yuan dan akan membuatnya merasa sakit untuk waktu yang lama. Dia pasti tidak akan berani pamer kepada orang lain dengan santai di masa depan. Mengingat kejadian sebelumnya di panti asuhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Bibi Li, "Bibi Li, bagaimana situasi di panti asuhan saat ini?" Ketika topik ini diangkat, Bibi Li tampak sedih dan menghela nafas. Situasinya tidak baik, terutama karena sekarang ada semakin banyak anak, dan tekanan keuangan kami semakin meningkat. Saat dia berbicara, dia menghela nafas lagi dan berkata, "Beberapa waktu yang lalu, polisi Jinling kami memecahkan banyak kasus penculikan dan perdagangan anak, dan menyelamatkan banyak anak yang diculik. Banyak orang tua kandung yang tidak dapat menemukan anak mereka untuk sementara dibina dalam kesejahteraan kami, rumah sakit. Banyak tekanan tiba-tiba meningkat, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kami yang tak tergoyahkan untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik ini. Namun, harga susu bubuk untuk anak-anak ini sangat tinggi. Sekarang para pegawai kesejahteraan rumah mengumpulkan ribuan dolar dulu. Saya hanya punya 1 yuan untuk menghidupi diri sendiri dan saya mengajukan permohonan pendanaan." Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedih ketika memikirkan anak-anak yang dilihatnya di panti asuhan pada sore hari. Karena anak-anak ini diculik oleh pedagang manusia, keadaan mereka lebih buruk dari anak yatim piatu biasa, sehingga ia berencana untuk mendonasikan sejumlah uang ke panti asuhan terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan anak-anak tersebut. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Bibi Li, "Bibi Li, kamu harus lebih memikirkan anak-anak di panti asuhan. Jadi, saya pribadi akan menyumbangkan 1 juta dulu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. 1 juta, bagi teman-teman di panti asuhan,
ini hanyalah angka astronomi. Pada saat ini, Ye Chen melihat ke arah Jiang Ming yang tercengang lagi dan berkata, Jiang Ming, kamu melakukannya dengan sangat baik sekarang, baik Taipingzi maupun Paeton. Jangan lupa bahwa panti asuhanlah yang membesarkanmu. Mengapa kamu tidak menyumbangkan sejumlah uang ke rumah kesejahteraan sekarang? Bab 502, ketika Jiang Ming mendengar Ye Chen berkata bahwa dia ingin menyumbangkan 1 juta, dia tentu saja tidak mempercayainya. Dia mencibir, Ye Chen, kamu begitu membual sehingga kamu tidak membuat draft. Kamu bahkan menyumbangkan 1 juta untuk kesejahteraan rumah. Kamu bilang ingin menyelamatkan muka dan menanggung akibatnya. Jika kamu masih tidak mengakuinya, bisakah kamu membeli 1 juta? Ye Chen berkata dengan tenang, sejak aku mengatakannya, aku pasti akan menghormatinya. Aku tidak bisa sepertimu dan menemukan kecelakaan mobil untuk melarikan diri. Jiang Ming tahu bahwa Ye Chen sengaja mengejeknya, dan ketika dia memikirkan tentang kecelakaan mobil, dia ingin menangis. Jika saya tahu ini masalahnya, saya sebenarnya tidak akan selingkuh. Paling buruk, saya hanya akan menyumbangkan mobilnya. Itu akan lebih baik daripada apa yang saya lakukan sekarang, bukan? Lihatlah dirimu sekarang, betapa banyak penderitaan yang telah kamu alami. Namun, dia masih tidak percaya Ye Chen bisa menyumbangkan 1 juta. Jadi dia mencibir dan berkata, jangan kira aku tidak tahu karakter seperti apa kamu sekarang. Sebagai menantu yang mengandalkan istrimu untuk menghidupimu, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Merampok bank. Zheng Xiang di samping juga membantu dan berkata, Ye Chen, jangan berpura-pura menjadi gemuk. Apa gunanya berpura-pura menjadi begitu keren? Lakukan pekerjaan sebanyak yang kamu mampu. Jangan bangkrut saja untuk pamer. Pada akhirnya itu salah kami lagi. Ye Chen tersenyum dengan tenang, kamu tidak peduli jika aku merampok bank atau semacamnya. Aku masih bisa mendapatkan 1 juta, tapi kamu, jika aku bisa menyumbangkan 1 juta, berapa banyak yang akan kamu sumbangkan? Jiang Ming tertawa dan berkata, jika Anda bisa menyumbang 1 juta, saya bisa menyumbang 10 juta. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Anda satu-satunya yang bermulut panjang, bukan? Seluruh meja tertawa terbahak-bahak, karena semua orang merasa Ye Chen berusaha menyelamatkan muka dan menderita. Beberapa orang percaya bahwa Ye Chen menyumbangkan 100.000 hingga 80.000 yuan, lagi pula istrinya baik dan memiliki BMW, jadi keluarganya tidak boleh kekurangan uang. Tapi mendonasikan 1 juta yuan agak tidak realistis. Bahkan menjual BMW saja tidak akan cukup. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang benar-benar bisa mempercayai Ye Chen adalah Bibi Li Xiaofen dan istrinya Xiao Churan. Bibi Li dan Li Xiaofen sama-sama mengetahui karakter Ye Chen. Jika itu adalah sesuatu yang dia tidak yakin, dia pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Adapun Xiao Churan, dia sudah terbiasa. Ye Chen biasanya menghasilkan lebih dari 2 juta yuan hanya dengan melihat feng shui masyarakat, dan juga mudah untuk menyumbangkan 1 juta yuan ke rumah kesejahteraan sekaligus. Namun, dia bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, Ye Chen, apakah kamu diam-diam menunjukkan feng shui kepada orang lain di belakangku lagi? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum main-main, dia putra Bibi Han Paul. Bukankah orang ini membawa firma hukum ke Jinling? Tolong izinkan saya pergi dan memeriksa feng shui, jadi saya akan pergi. Xiao Churan berkata dengan canggung, kamu berbohong kepada seorang kenalan. Apakah pantas? Bagaimana ini bisa disebut curang? Ye Chen berkata dengan serius, kamu jatuh cinta padaku. Xiao Churan tidak berdaya dan bertanya, berapa banyak yang kamu minta? Ye Chen terkekeh, 1 juta. Xiao Churan mengusap pelipisnya, kamu sangat gelap, dan kamu masih memiliki banyak kenalan. Faktanya, Xiao Churan tidak tahu bahwa Paul memberi Ye Chen total 10 juta. Namun uang 10 juta itu diberikan dalam 2 kali angsuran. Pertama saya memberinya cek sebesar 1 juta. Kemudian dilakukan cek, lagi sebesar 9 juta. Marven awalnya berpikir bahwa meskipun 10 juta itu disumbangkan ke rumah kesejahteraan, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kuncinya adalah dia gegabah mengeluarkan 10 juta, dengan begitu banyak orang yang menonton, sangat sulit untuk dijelaskan. Tidak mudah menjelaskannya kepada Xiao Churan, lagi pula angkanya terlalu besar, angka 1 juta lebih masuk akal. Jadi, Ye Chen memandang Jiang Ming, tersenyum ringan dan berkata, jika saya benar-benar dapat memberikan 1 juta, apakah Anda benar-benar akan menyumbangkan 10 juta?
Iya, Jiang Ming berkata dengan arogan, hampir tanpa berpikir, jika orang seperti Anda dapat memberikan 1 juta, maka tidak masalah bagi saya untuk mengambil 100 juta. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, saya akan merekam video untuk bersaksi. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada semua orang, silakan keluarkan ponsel Anda dan rekam video untuk bersaksi. Begitu mereka mendengar ada pertunjukan yang bagus, mereka semua mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fungsi perekaman video. Ye Chen berkata dengan tenang, saya, Ye Chen, secara sukarela menyumbangkan 1 juta yuan ke Institut Kesejahteraan Jinling. Selama saya menyumbangkan 1 juta yuan ini, Jiang Ming di sebelah saya bersedia menyumbangkan 10 juta yuan. Hari ini, semua orang ada di sini untuk menjadi saksi. Jika salah satu dari kami menyesalinya, kami akan ditolak dan dibenci oleh seluruh rakyat Tiongkok. Jiang Ming mencibir dan berkata, oke, tapi kamu harus mengumpulkan 1 juta dulu. Selama kamu menghasilkan 1 juta ini, saya akan segera menyumbangkan 10 juta. Bahkan setelah memukuli Jiang Ming sampai mati, Jiang Ming tidak percaya bahwa Ye Chen benar-benar dapat menghasilkan 1 juta. Diperkirakan 100.000 yuan yang dia keluarkan untuk makan tadi adalah seluruh uang pribadinya yang dia simpan selama beberapa tahun. Ye Chen mengeluarkan dompet lamanya dan menemukan 2 cek dari Paul. Dia mengawasi dengan cermat kali ini, melihat jumlah cek dengan jelas, dan memastikan bahwa yang dia pegang adalah 1 juta, lalu mengeluarkan cek tersebut. Setelah mengeluarkan cek tersebut, ia langsung menyerahkannya kepada Bibi Li dan berkata, Bibi Li, cek tunai ini dapat ditukarkan dengan uang tunai 1 juta kapan saja di bank. Mohon diterima. Jiang Ming mengerutkan bibirnya dan mencibir tanpa henti, keluarkan saja selembar kertas robek dan katakan itu cek tunai sebesar 1 juta. Apakah kamu bercanda? Ye Chen bertanya sambil tersenyum, kamu tidak percaya kan? Jika kamu tidak percaya, uji saja. Jiang Ming mencibir dan berkata, tentu saja saya tidak percaya. Ketika saya masih kecil, saya bermain monopoli dan setiap uang kertas mainan bernilai jutaan. Bagaimana kalau saya mengambil beberapa dan menyumbangkannya? Selain itu, saya bukan dari bank. Sobat, bagaimana saya tahu cara memverifikasi keaslian cek? Ye Chen tersenyum tak berdaya, mengangguk dan berkata, karena kamu tidak akan menyerah sampai kamu mencapai Sungai Kuning, dan tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati, maka aku akan membantumu. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Paul. Paul menjawab telepon dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Ye. Ye Chen tersenyum dan berkata, Paul ada yang harus dilakukan, maaf merepotkanmu. Paul buru-buru berkata, Tuan Ye, tolong bicara. Ye Chen berkata, saya kehilangan 1 juta cek yang Anda berikan kepada saya, dan saya mungkin tidak dapat menukarnya, jadi bisakah Anda menyusahkan saya untuk langsung mentransfer 1 juta uang tunai kepada saya? Setelah saya menemukan cek tersebut, saya akan memberikannya kamu ceknya kembali. Paul tersenyum dan berkata, baiklah, berikan saya nomor rekening, dan saya dapat mentransfernya kepada Anda sekarang. Jika Anda masih dapat menemukan ceknya, Anda tidak perlu mengembalikannya kepada saya. Marvin tersenyum dan berkata, Paul, kamu sangat teliti dalam melakukan apa yang kamu lakukan. Aku sangat mengagumimu. Paul tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Tolong berikan saya nomor rekening Anda dan saya akan menghubungi Anda sekarang. Ye Chen berkata, Anda dapat langsung memeriksa rekening sumbangan Institut Kesejahteraan Jinling, dan kemudian mentransfer 1 juta ke rekening Institut Kesejahteraan Jinling. Paul bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda ingin menyumbang ke rumah kesejahteraan? Iya, Ye Chen berkata dengan tenang, saya dibesarkan di sekolah kesejahteraan ini. Paul segera berkata, itu dia. Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan mentransfer uang itu ke panti asuhan sekarang. Saya akan mentransfer 2 juta, dan sisa 1 juta adalah pemikiran kecil saya. Bab 503, Ye Chen tidak menyangka ketika dia mengatakan ingin menyumbang ke panti asuhan, Paul mengikutinya dan menyumbangkan 1 juta. Aku ingin memberitahunya bahwa keadaannya tidak harus seperti ini, tapi Paul sudah menutup telepon. Melihat panggilan telah ditutup, Ye Chen tidak punya pilihan selain meletakkan teleponnya. Pada saat yang sama, dia semakin merasa di dalam hatinya bahwa Paul memang sedang dalam perjalanan, dan dia akan menjaganya jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Setelah menutup telepon, Ye Chen berkata kepada Bibi Li,
teman saya akan segera mentransfer uang ke rekening rumah kesejahteraan kita. Tolong beritahu keuangan rumah kesejahteraan kita dan perhatikan informasi pembayarannya, tetapi jumlahnya tidak 1 juta. Jiang Ming tidak menunggu Ye Chen menyelesaikan apa yang dia katakan, lalu tertawa keras dan berkata, "Haha Ye Chen, kamu mengalah, kenapa kamu tidak meminta temanmu untuk menyumbang 10.000 saja, maka kamu benar-benar malu. Jangan lupa bahwa semua orang masih merekam." Ye Chen mencibir dan berkata, "Bisakah kamu berhenti merasa cemas dan menunggu sampai aku selesai berbicara sebelum kamu mengungkapkan posisimu?" Jiang Ming melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, "Katakan saja, izinkan saya mengatakannya, katakan dengan keras, ucapkan agar semua orang mendengarnya." Ye Chen mengabaikannya dan memandang Bibi Li dan berkata dengan serius, "Bibi Li, jumlahnya memang bukan 1 juta, tapi 2 juta. Karena teman saya mendengar bahwa saya ingin menyumbang ke rumah kesejahteraan, dan dia juga menambahkan tambahan 1 juta. Semua orang terkejut. Teman macam apa ini? Saya dengar teman saya berdonasi, dan mereka berdonasi 1 juta, jadi saya juga berdonasi 1 juta. Saya khawatir orang ini sakit, kalau tidak dia terlalu kaya dan demam. Atau mungkin Ye Chen sedang membual." Jiang Ming tertawa mengejek dan berkata, "Ye Chen, saya semakin terkesan dengan kemampuan Anda untuk menyombongkan diri. Anda tidak berubah pikiran bahkan ketika gunung-gunung runtuh. Saya sedang berbicara tentang orang-orang seperti Anda. Anda benar-benar seorang orang yang melakukan hal-hal hebat." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dalam segala hal. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mundur ketika uang masuk ke rekening Anda?" Jiang Ming berkata dengan dingin, "Simpan saja. Kamu tidak akan bisa menyombongkan diri seperti ini lama-lama. Jika uangnya tidak sampai nanti, di mana kamu akan meletakkan wajahmu?" Begitu dia mengatakan ini, Bibi Li menerima telepon. Ketika dia melihat bahwa itu adalah telepon dari bendahara, dia buru-buru berkata, "Bendahara panti kesejahteraan kitalah yang menelepon saya. Mungkinkah uang sumbangan Marven sudah tiba?" Cih. Jiang Ming mengerutkan bibirnya dan berkata, "Mungkin saat itu sudah ada, tapi paling banyak hanya 10 atau 20 ribu, tidak lebih." Bibi Li menjawab telepon, menyalakan pengeras suara, dan bertanya, "Hai, Akuntan Chen, apakah Anda boleh menelepon saya selarut ini?" Suara Akuntan Chen datang dari ujung telepon yang lain, dan dia berkata dengan sangat gembira, "Saudari Li, saya baru saja menerima pesan teks. Seseorang telah mengkreditkan 2 juta yuan ke rekening amal di rumah kesejahteraan kami." Bibi Li berseru, "Tiba begitu cepat." Akuntan Chen buru-buru bertanya, "Bibi Li, tahukah Anda situasi 2 juta ini? Siapa yang begitu murah hati menyumbangkan begitu banyak uang kepada kami?" Bibi Li berkata dengan penuh semangat, "Ini Ye Chen. Apakah kamu ingat Ye Chen dari rumah kesejahteraan kita?" "Ye Chen." Akuntan Chen berseru, "Benarkah Ye Chen yang menyumbangkannya?" "Ya Tuhan, Ye Chen benar-benar makmur sekarang." Bibi Li juga sangat senang, dan berkata, "Marven mendengar bahwa panti kesejahteraan kami memiliki begitu banyak anak baru akhir-akhir ini, dan mengetahui bahwa kami mengalami kesulitan keuangan, jadi dia secara khusus menyumbangkan 1 juta. Dan teman-temannya juga mendonasikan 1 juta untuknya, totalnya 2 juta. Pihak lain berkata dengan penuh semangat, "Oh, kali ini kita benar-benar bisa bernapas lega. Kita bisa membelikan makanan enak untuk anak-anak. Kita juga bisa membelikan beberapa baju baru untuk anak-anak saat cuaca dingin. Lalu kita bisa kembalikan hiburan di panti asuhan kita. Mari kita ubah fasilitas di tempat tersebut." Fasilitas hiburan itu berasal dari bertahun-tahun yang lalu. Semua orang yang hadir tercengang. Jiang Ming, khususnya, tampak bingung. Bagaimana situasinya? Apakah 2 juta itu benar-benar ada di sini? Bukankah Ye Chen, pria bau ini, hanyalah menantu rumahan yang mencari nafkah? Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Semua orang juga menyadari bahwa mereka telah meremehkan Ye Chen sebelumnya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa meskipun Ye Chen hanyalah menantu dari rumah ke rumah, dia akan memiliki energi yang begitu besar. Bukan hanya mampu berdonasi 1 juta saja yang menakutkan, namun temannya yang tidak ada hubungannya dengan panti kesejahteraan dan tidak ada hubungannya dengan panti kesejahteraan, ternyata bersedia menyumbang tambahan 1 juta setelah mendengar bahwa dia berdonasi 1 juta. Teman macam apa ini? Luar biasa. Saat ini, Ye Chen berdiri, memandang Jiang Ming yang tampak kaget dan bingung,
dan berkata, "Jiang Ming, ponsel semua orang mungkin masih merekam video. Sekarang 1 juta saya telah tiba, 10 juta Anda nah, kapan lagi uangnya tiba?" Jiang Ming benar-benar bingung saat ini, apalagi memintanya untuk menyumbang 10 juta, dia bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan 100.000 yuan sekarang. Dan yang lebih penting, dia masih memiliki lubang besar yang menunggu untuk diisi. Jika dia tidak bisa mengisi lubang besar ini, dia bisa dipotong-potong. Memikirkan hal ini, Jiang Ming juga tahu betul bahwa dia tidak bisa menang apapun yang terjadi, dan dia sudah kehilangan mukanya hari ini, dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali bahkan jika dia menginginkannya. Jadi dia memalingkan wajahnya dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, karena kamu sangat kaya, mengapa tidak mengeluarkannya dan biarkan aku membantumu mengatur keuanganmu? Saya jamin kamu bisa melipat gandakannya dalam 1 minggu." Marven bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu tidak ingin berdonasi 10 juta? Jiang Ming berkata dengan canggung, "Kamu bercanda. Meskipun saya baik-baik saja, saya masih belum punya uang sebanyak itu. Hari ini saya buta dan buta. Mohon maafkan saya dan jangan berpengetahuan seperti saya." Yang lain dengan sinis berkata, "Jiang Ming, kamu bertindak terlalu jauh. Ye Chen telah menyumbangkan 1 juta. Bahkan teman-teman Ye Chen telah menyumbangkan 1 juta. Kamu juga harus menghormati sumbanganmu. Apakah itu janjimu? Bahkan jika kamu tidak melakukannya punya 10 juta, meskipun Anda menyumbang 1 juta, itu tetap masuk akal." Wajah Jiang Ming sangat jelek, tetapi sekarang, bahkan jika dia dipukuli sampai wajahnya merah, dia tidak berani pamer lagi. Toh orang-orang ini yang merekam videonya, kalau saat ini saya masih pamer, kalau videonya tersebar, saya akan benar-benar kehilangan harga diri di kemudian hari. Jadi dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga, menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali, dan berkata dengan perasaan bersalah, "Saya akui, sayalah yang pantas mati, saya berpura-pura, saya tidak punya banyak uang, tapi saya berpura-pura menjadi gemuk, aku minta maaf." Saat dia mengatakan ini, Jiang Ming merasa sangat tertekan. Dia merasa bahwa Zhao Zuoyue, yang baru saja berencana untuk berinvestasi dalam dana investasi keuangannya sendiri, dan 1 atau 2 teman lainnya pasti tidak akan bermain dengannya lagi ketika mereka melihat bahwa dia terekspos sekarang. Dalam hal ini, saya benar-benar tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk membeli Python untuk Ma Zongliang. Memikirkan hal ini, dia benar-benar malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia buru-buru berdiri dan berkata dengan panik, "Maaf, semuanya, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan lari. Ketika semua orang melihat betapa malunya dia ketika dia melarikan diri, mereka merasa jijik. Dia tadi berpura-pura licin, tapi sekarang dia lari seperti anjing. Tidak ada 1 sen pun uang yang disumbangkan, yang sungguh menjijikkan. Ketika Zhao Hao melihatnya melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Ye Chen, kamu seharusnya tidak membiarkan dia melarikan diri. Kamu seharusnya menahannya di sini dan memaksanya untuk menyumbangkan uang." Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi penjahat?" "Tidak apa-apa, biarkan saja dia pergi. Orang jahat akan memiliki cobaan dan kesengsaraannya sendiri." Zhao Zuoyue yang suka memanfaatkan, melihat Jiang Ming melarikan diri dan merasa gugup. Dia takut tidak bisa menikahi seorang istri, jadi dia buru-buru bangkit dan mengejarnya. Begitu dia pergi, Zheng Xiang, mantan antek Jiang Ming, berkata dengan nada menghina, "Saya akhirnya mengetahui tentang Jiang Ming ini, dia sangat suka pamer. Sialan, dia menabrak Python orang lain, dan dia berlutut dan menangis seperti anjing. Di sini, kamu benar-benar berani mengatakan bahwa Python adalah milikmu, sungguh sampah." Aku harus menarik garis yang jelas dari bajingan semacam ini di masa depan. Semua orang kaget dan buru-buru bertanya, "Pukul Python orang lain. Apa yang terjadi?" Bab 504. Melihat semua orang sangat tertarik dengan tabrakan dengan Python, Zheng Xiang dengan gamblang menceritakan seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan tabrakan Jiang Ming. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Jiang Ming bisa berkulit begitu tebal, jelas dialah yang menabrak mobil orang lain. Dia sebenarnya bisa memegang kunci mobil orang lain dan membual tentang kepemilikan Python. Kejadian ini mengubah pandangan dan kesan semua orang terhadap Jiang Ming. Namun, Zhao Zuoyue,
yang bangkit untuk mengejar Jiang Ming, melewatkan kisah indah ini. Dia mengusir Jiang Ming keluar dari hotel dan melihat Jiang Ming pergi ke tempat parkir. Dia pun buru-buru mengejarnya. Jiang Ming tidak tahu bahwa Zhao Zuoyue mengejarnya sepanjang jalan. Dia dengan marah membuka pintu Phaeton Ma Zongliang dan masuk. Saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di luar jendela mobil. Jiang Ming terkejut, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat Zhao Zuozhu dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Dia menurunkan jendela, menatap Zhao Zuoyue dengan dingin, dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Petik 2. Zhao Zuoyue berkata sambil tersenyum, "Saudara Ming, ketika kamu baru saja datang ke sini, kamu masih mengendarai Mercedes-Benz, kenapa kamu tiba-tiba menjadi Volkswagen? Ini Phaeton, interiornya mewah sekali." Petik 2. Jiang Ming berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Terjadi kecelakaan mobil dan tabrakan dari belakang dalam perjalanan ke sini. Mercedes-Benz tidak bisa dikendarai, jadi saya minta sopir untuk membawa Phaeton kemari." Petik 2. Zhao Zuoyue mengacungkan jempol karena kagum dan berkata dengan ekspresi berlutut di wajahnya, "Saudara Ming, kamu benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan kamu, kami teman-teman di panti kesejahteraan benar-benar malu." Petik 2. Saat dia berbicara, dia memuji lagi, "Saudara Ming, kamu memang orang yang melakukan hal-hal besar." Dia mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, tidak seperti bajingan seperti Ye Chen, yang benar-benar membuang 1 juta ke rumah kesejahteraan hanya untuk berjudi. Pikiran yang sakit. Petik 2. Pada saat ini, Jiang Ming tiba-tiba merasa sedikit ajaib. Dia berpikir bahwa setelah dia kalah taruhan dengan Ye Chen, dia akan terlihat di depan semua temannya. Tapi dia tidak menyangka hanya Zhao Zuoyue yang akan berlutut di belakang pantatnya dan menjilatnya. Tampaknya sobat ini bertekad untuk menghasilkan uang bersamanya. Jiang Ming akhirnya menghela nafas lega, sepertinya dia masih memiliki secercah harapan terakhir, dan secercah harapan ini ada pada Zhao Zuoyue. Jadi Jiang Ming berkata, "Apakah Anda masih ingin saya membantu Anda menyiapkan dana?" Petik 2. Zhao Zuoyue buru-buru mengangguk dan berkata, "Itu pasti, Saudara Ming. Apakah saya dapat menikahi seorang istri atau tidak bergantung sepenuhnya pada Anda?" Petik 2. Jiang Ming mengangguk dan berkata dengan tenang, masuk ke dalam mobil. Petik 2. Zhao Zuoyue bertanya dengan heran, "Mau kemana?" Petik 2. Jiang Ming berkata, "Apakah kamu tidak membawa kartu identitasmu? Saya akan mengantar Anda ke asrama Anda sekarang dan mengeluarkan semua aplikasi pinjaman itu terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda mengoperasikan dana tersebut besok pagi." Petik 2. Ketika Zhao Zuoyue mendengar ini, dia sangat gembira. Dia berseru, "Saudara Ming, kamu sangat menarik." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan menuju kursi penumpang, membuka pintu dan masuk. Jiang Ming menyalakan mobil dan, di bawah bimbingan Zhao Zuo, pergi ke asrama unit Zuo Zuo. Tempat kerja Zhao Zuoyue adalah pabrik percetakan di pinggiran kota. Pekerjaannya sangat berat, dia bekerja 6 hari seminggu dan gaji bulanannya hanya sedikit di atas 3.000. Dengan gaji sekecil itu, ia masih bisa menabung ratusan ribu, yang menunjukkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari Zhao Zuoyue. Setelah Jiang Ming tiba di asrama Zhao Zuoyue mengundangnya untuk duduk di satu-satunya kursi dan segera mengeluarkan kartu identitasnya. Kemudian buka aplikasi pinjaman tersebut, unggah informasi satu persatu, dan ajukan pinjaman. Ia menemukan bahwa suku bunga pada aplikasi pinjaman ini sangat tinggi, bahkan ada yang mencapai 7 dari 10. Artinya, hanya dalam 1 minggu, jika Anda ingin meminjam 70.000 yuan dari mereka, Anda harus membayar kembali 130.000 yuan dalam seminggu. Minat ini saja sudah hampir 2 kali lipat. Zhao Zuoyue mau tidak mau bertanya kepada Jiang Ming dengan sedikit cemas, "Saudara Ming, suku bunga aplikasi pinjaman ini terlalu tinggi. Sama dengan pendapatan pengelolaan keuangan Anda. Jika saya meminjam uang dari sini untuk mengelola keuangan saya keuangan, bukankah itu berarti semuanya berfungsi untuk aplikasi ini?" Petik 2. Jiang Ming melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aplikasi pinjaman yang saya rekomendasikan kepada Anda semua dioperasikan oleh teman-teman saya. Tampaknya bagi Anda suku bunganya sangat tinggi, tetapi kenyataannya, saya punya panggilan dengan mereka, panggilan bunga dapat dihilangkan sepenuhnya." Petik 2. Setelah mengatakan itu,
Jiang Ming menambahkan, alasan mengapa tingkat bunga yang tinggi ditampilkan di aplikasi adalah karena mereka harus memastikan bahwa semua pengguna terlihat sama di permukaan, tetapi pengoperasian sebenarnya jauh lebih rumit. Anda tidak, saya tidak mengerti, ikuti saja pengaturan saya. Petik 2. Zhao Zuoyue telah berkeliaran selama separuh hidupnya dan tidak pernah melihat uang atau memanfaatkan peluang untuk menghasilkan uang, jadi sekarang dia hanya menganggap Jiang Ming sebagai satu-satunya penyelamat hidupnya. Oleh karena itu, dia hanya ingin memegangnya erat-erat tanpa ragu dengan perkataannya. Akibatnya, Zhao Zuoyue berada di bawah pengawasan Jiang Ming. Dari selusin aplikasi pinjaman, total hampir 500.000 telah dipinjamkan. Dia tidak menghitung berapa bunga yang harus dibayar sebesar 500.000 yuan. Karena Jiang Ming memberitahunya, dia tidak perlu membayar bunga sepeser pun atas 500.000 itu. Setelah itu, Zhao Zuoyue mentransfer uang dari pinjaman dan seluruh simpanannya. Jumlah totalnya adalah 620.000, semuanya ditransfer ke Jiang Ming. Orang yang lebih memilih mati daripada mengambil keuntungan ini tidak pernah menyangka bahwa itu karena kecintaannya pada mengambil keuntungan. Sebuah lubang besar telah menjebaknya. Jiang Ming mendapat 620.000 dan sangat bersemangat. Namun, uang itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Karena dia kehilangan 100.000 yuan untuk makanannya hari ini, dan sekarang dia masih kekurangan setidaknya 100.000 yuan. Jadi dia segera berkata kepada Zhao Zuoyue, cepat telepon pacarmu dan beritahu dia bahwa kamu memiliki saluran manajemen keuangan yang bisa menghasilkan 20% seminggu, dan tanyakan pada ibunya apakah dia ingin membeli beberapa manajemen keuangan darimu. Petik 2. Zhao Zuoyue buru-buru mengangguk, lalu menelepon pacarnya. Begitu panggilan tersambung, Zhao Zuoyue berkata dengan penuh semangat, Xiao Juan, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Pacarnya di ujung telepon mengeluarkan suara senandung yang aneh dan berkata, aku di rumah, ada apa, Petik 2. Zhao Zuoyue merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar suara dengungan yang aneh, jadi dia tanpa sadar bertanya, Xiao Juaner, suara apa yang ada di sana? Petik 2. Pacar Zhao Zuoyue berkata, punggung saya sakit dan merasa tidak nyaman. Saya sedang berlatih memutar di tempat tidur. Saat dia berbicara, dia mengerang kesakitan dan kenikmatan. Zhao Zuoyue bertanya dengan tergesa-gesa dan penuh perhatian. Xiao Juaner, kamu baik-baik saja. Jika Anda mengalami cedera pinggang, jangan berlatih memutar lagi. Jika semakin parah maka Anda akan mendapat masalah. Terdengar bunyi berderit di ujung lain telepon. Seolah-olah kasur sedang dibenturkan dengan keras, Jiang Ming di samping tampak sangat terkejut. Karena dia sudah mendengar ada yang tidak beres dengan suara pihak lain. Ada kemungkinan 99% Xiao Juan ini melakukan hal seperti itu dengan pria lain. Tapi Zhao Zuoyue ini, dahinya sangat hijau. Mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Tidak bisakah dia menyadarinya? Meskipun orang ini terlalu menyukai keuntungan kecil, dia tidak begitu bodoh, bukan? Bab 505. Pada saat ini, Xiao Juan di ujung telepon tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang sangat aneh. Suara tersebut membuat Jiang Ming merasakan darah mengalir deras ke tubuhnya. Suara ini terlalu familiar baginya, bukankah ini suara yang dibuat wanita saat dia paling bahagia? Pada saat ini, Zhao Zuoyue berkata dengan sangat sedih, sayangku, karena kamu merasa sangat tidak nyaman, jangan berlatih lagi, kalau keadaannya menjadi lebih buruk. Saya akan merasa tidak enak. Petik 2. Suara Xiao Juan dipenuhi dengan bisikan yang tak tertahankan, dan dia buru-buru bertanya kepadanya, Zhao Zuoyue, apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak ada yang harus dilakukan, maka aku akan menutup telepon dulu. Aku sedang berlatih di saat yang paling kritis, dan aku tidak bisa berhenti. Jika aku berhenti, semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Zhao Zuoyue buru-buru berkata dengan bangga, Xiao Juan, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Saya memiliki teman baik yang memberi saya jalan yang jelas. Dia bisa mengenalkan saya pada dana pengelolaan keuangan yang bisa menghasilkan return 20% dalam seminggu. Mau tanya ibumu apakah dia tertarik? Petik 2. Xiao Juan itu mengumpat dengan keras, Zhao Zuoyue, kamu tidak punya otak, kan? Bagaimana situasi perekonomian saat ini? Pengembalian tahunan Yue Bao kurang dari 3%. Anda sebenarnya punya teman yang punya channel pendapatan 20% dalam satu minggu. Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Ketika Zhao Zuoyue mendengar ini,
dia langsung menjadi cemas dan berkata, "Xiao Juan, temanku ini luar biasa. Dia mengendarai Phaeton. Tahukah kamu tentang Phaeton? Mobil Volkswagen yang paling mahal berharga lebih dari 2 juta yuan, dan mereka mengundang kami makan malam hari ini, dan biaya makannya 100.000 yuan." Petik 2. Xiao Juan itu memarahi dengan nada menghina, "Orang sepertimu masih bisa bertemu orang kaya seperti itu dan membayar 100.000 yuan untuk makan. Apakah menurutmu aku, seorang anak kecil, akan mempercayaimu?" Petik 2. Zhao Zuoiwei berkata dengan tergesa-gesa, "Xiao Juan, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saya beritahu Anda, saya akan segera mampu membayar mahar, dan saya akan segera menghasilkan cukup uang. Mulai sekarang, Anda tidak perlu lagi membayar mahar setiap hari. Menjual rokok dan selongsong rokok elektronik di lingkaran pertemanan. Mulai sekarang, saya akan berbaik hati kepada Anda, membesarkan Anda dengan baik, dan membiarkan Anda menjalani kehidupan yang baik." Petik 2. Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Apa yang saya maksud dengan apa yang Anda katakan adalah Anda sedikit meremehkan saya, bukan? Apa yang terjadi dengan saya yang menjual rokok dan rokok elektrik? Saya dapat dengan mudah mendapatkan 5.000 yuan sebulan, dan kadang-kadang bertemu pelanggan yang murah hati. Jika saya mencoba untuk lebih menyenangkan Anda, saya mungkin mendapat lebih dari 10.000 yuan sebulan. Anda bahkan tidak mendapatkan 3.000 yuan sebagai gaji bulanan, dan Anda membual bahwa Anda ingin mendukung saya dan membiarkan saya menjalani kehidupan yang baik." Petik 2. Zhao Zuoiwei berkata dengan emosional, "Xiao Juaner, saya tidak meremehkan Anda, saya hanya berpikir bahwa apa yang Anda jual adalah barang selundupan, yang tidak pernah menjadi pilihan. Bagaimana jika suatu hari Anda ditangkap oleh polisi? Apa yang harus saya lakukan?" "Mengerjakan." Xiao Juan berkata dengan marah, "Jangan mengutukku di sini, keluar dari sini." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Zhao Zuoiwei memandang Jiang Ming dengan ekspresi canggung dan berseru, "Maaf, Saudara Ming, pacar saya mungkin tidak mempercayai Anda sedikit pun, tetapi dia tidak melihat Anda kali ini. Jika dia melihat Anda, dia akan melakukannya, pasti aku akan mempercayaimu. Bagaimana kalau kita luangkan waktu besok dan aku akan mengajakmu menemuinya, dan beritahu dia." Petik 2. Jiang Ming segera melambaikan tangannya dan berseru, "Selamat tinggal, selamat tinggal. Lupakan saja jika masalah ini tidak bisa dibicarakan." Dia tidak percaya, itu hanya membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan uang itu, jadi jangan dipaksakan. Petik 2. Faktanya, Jiang Ming tahu betul, hanya mendengarkan Xiao Juan berbicara di telepon, dia tahu bahwa wanita ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Dia bisa berselingkuh dengan pria lain, menjawab panggilan telepon pacarnya pada saat yang sama, dan bahkan memarahi pacarnya seperti bajingan. Apakah ini cara yang tidak kenal takut dan tidak kenal takut bagi orang biasa? Terlihat dari sini bahwa gadis ini pasti sangat kuat. Belum lagi yang lainnya, hanya dengan mulutnya yang buruk, tidak peduli aspek apapun, dia mungkin berharga 10. Jika dia benar-benar bertemu dengannya dan memberitahu dia bahwa Zhao Zuoiwei memberinya 620.000 yuan, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan uang itu kembali. Jadi, dia berdeham. Melihat Zhao Zuoiwei dengan rasa malu, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Zuo itu, sudah berapa lama kamu mengenal pacarmu?" Petik 2. Zhao Zuoiwei berkata dengan tergesa-gesa, "Kami sudah saling kenal selama 3 tahun dan telah bersama selama 2 tahun. Petik 2. Jiang Ming bertanya lagi, "Lalu bagaimana kalian berdua bertemu?" Petik 2. Zhao Zuoiwei berkata sambil tersenyum, "Saat itu, saya ingin bergabung dengan sebuah perusahaan. Saya butuh bantuan, dan saya diminta untuk mendapatkan 2 potong soft China." Petik 2. Saya sempat memikirkan betapa mahalnya produk lunak China ini. 1 potong harganya beberapa ratus, dan 2 potong harganya lebih dari 1.000. Lalu saya ingin mencarinya untuk melihat apakah ada yang bisa menjualnya lebih murah. Lalu saya mencari secara online. Hei, memang ada yang menjualnya dengan harga murah, dan itu adalah Xiao Juan. Perangkat lunak selundupan Tiongkok yang dia jual hanya berharga 200 buah. Petik 2. Setelah mendengarkan ini, Jiang Ming tampak sangat malu dan bertanya kepadanya, Zuo, izinkan saya bertanya, di negara manakah rokok Songhua dibuat?" Petik 2. Zhao Zuoiwei berkata tanpa sadar, "Tiongkok." Petik 2. Jiang Ming mengangguk dan berkata,
mengapa Anda membeli rokok buatan Tiongkok di Tiongkok? Apakah saya masih bisa membeli barang selundupan? Petik 2. Zhao Zuoyue mengerutkan kening dan berkata, "Hei, Saudara Ming, apa yang Anda katakan sangat menarik. Saya tidak begitu mengerti. Mungkin Xiao Juan punya saluran lain." Petik 2. Jiang Ming menghela nafas dan bertanya lagi, "Izinkan saya bertanya lagi. Anda membeli 2 potong soft China dari pacar Anda, dan itu diselundupkan. Jadi pada akhirnya, apakah Anda berhasil memohon seseorang untuk melakukannya?" Petik 2. Tidak. Ketika Zhao Zuoyue memikirkan hal ini, dia merasa sangat tertekan dan berkata, "Saya memberinya rokok pada waktu itu, dan tidak ada yang terjadi setelah itu. Kemudian saya menelepon dia untuk bertanya, tetapi dia memblokir panggilan saya. Saya masih ingat ini. Sekarang, setiap hari pertama tahun baru Imlek, saya membeli uang kertas senilai 2 yuan dan membakarnya di pinggir jalan, sambil mengutuk orang yang menipu saya untuk membeli 2 batang rokok agar segera mati." Petik 2. Kamu benar-benar luar biasa. Jiang Ming mengusap pelipisnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Zuoyue begitu khawatir. Jadi dia bertanya lagi, "Zuo, kamu dan pacarmu telah bersama selama 2 tahun. Apakah kalian berdua pernah berhubungan seks?" Petik 2. Zhao Zuoyue sedikit tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Saya ingin itu terjadi, tapi itu belum terjadi." Xiao Juan memberitahuku, dia ingin menyelamatkan malam pertamanya yang paling berharga hingga hari pernikahannya, dan saya menghormati keputusannya. Petik 2. Jiang Ming menggaruk rambutnya dan bertanya, "Apakah kamu tidak mendengar ada yang salah dengan suara yang dia buat saat dia menelepon tadi? Dalam keadaan apa seorang wanita akan mengeluarkan suara seperti itu? Bukan hanya suara dan suara kasur yang berderit. Kalau dipikir-pikir baik-baik, pikirkan film Jepang yang mungkin pernah Anda tonton, yang sedikit orangnya dan adegannya sederhana, biasanya hanya 1 pria dan 1 wanita." Petik 2. Jiang Ming ingin memberi Zhao Zuoyue anggukan, tetapi dia merasa karena dia telah mengatakan apa yang dia katakan, mustahil bagi Zhao Zuoyue untuk tidak mengerti, bukan? Tapi dia tidak menyangka setelah Zhao Zuoyue mendengar pertanyaannya, dia berkata dengan serius, "Tentu saja seorang wanita akan mengeluarkan suara seperti itu ketika pinggangnya diputar dan dia perlu berolahraga di tempat tidur." Petik 2. Saat dia berbicara, Zhao Zuoyue berkata dengan sedih, "Sayang sekali asrama saya terlalu jauh dari rumahnya. Jika tidak, saya akan membeli 2 bungkus plester dan mengirimkannya kepadanya." Petik 2. Jiang Ming mencibir dan berkata, "Jika Anda ingin membeli plester mahal, beli saja 2 kotak yuting, jika tidak, sesuatu akan terjadi." Petik 2. Apa? Zhao Zuoyue buru-buru bertanya, "Apa itu yuting? Apakah itu untuk perawatan pinggang? Apakah itu mudah? Apakah itu mahal? Berapa harga 1 kotak?" Petik 2. "Ayo." Jiang Ming melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tinggal di rumah sekarang. Saya harus pergi. Saya akan menangani masalah dana untuk Anda sesegera mungkin. Kecuali terjadi kesalahan, Anda akan bisa mendapatkan uangnya dalam seminggu." Bersambung.